Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi video tentang aksi nyata, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di mana dalam video ini terdapat 3 bagian. Yang pertama kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada video kali ini adalah bagaimana seorang calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik baik supervisi akademik tersebut. Tahapan supervisi akademik di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada kegiatan pra-observasi, di mana di dalamnya terdapat percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan. Yang kedua, tahapan observasi, di mana seorang calon guru penggerak sebagai supervisor melakukan observasi pembelajaran di kelas atau rekan sejawat, serta membuat catatan observasi. Dan yang ketiga, tahapan yang terakhir adalah pasca observasi, di mana terdapat pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, yaitu kegiatan refleksi dan kalibrasi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rina. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Dafiq. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Rina, hari ini seperti kesepakatan kita kemarin, ya. Kalau hari ini kita akan melakukan supervisi akademik, benar nggih? Ya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau supervisi akademik itu tujuannya adalah untuk membantu rekan-rekan guru untuk lebih menggali potensinya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di tahapan supervisi akademik itu ada 3 macam. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian nanti kita ada observasi, dan yang terakhir ada pasca. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol ini ya Mbak ya, ini tujuannya untuk pra-observasi. Nah, kira-kira ini Mbak, kita kan waktunya nggak banyak nih, saya pengen tahu nanti dari percakapan kita ini yang Mbak Arina harapkan mendapatkan apa? Ya, karena kan ya ini apa? Yang pertama pra-observasi nggih Pak ya. Yang saya harapkan nanti di akhir pra-observasi ini ya, saya itu lebih memahami apa saja yang saya butuhkan untuk observasi besok ya. Saya lebih memahami dan ya apa-apa yang perlu saya siapkan, mungkin ada hal yang perlu saya benahi, itu bisa saya benahi. Dan ya mohon bimbingannya Pak Dafiq ya, supaya observasi besok berjalan lancar. Oh baik, ya. baik Mbak, jadi itu ya. Kira-kira nanti persiapannya apa ini Mbak untuk pelaksanaan observasi besok yang sudah disiapkan Mbak Rina? Yang jelas itu kan yang paling penting, yang pertama itu kan harus ada RPP-nya gitu Pak ya, RPP. Lalu yang kedua ini masih tahap mempersiapkan media pembelajaran apa yang akan saya pakai ya, ini masih agak bingung ya, masih saya persiapkan itu ya. Yang sudah yaitu RPP, terus evaluasi penilaian itu, lalu angket refleksi diri untuk anak-anak itu ada sudah. Baik Mbak, kalau boleh tahu Mbak Rina ini bisa disampaikan ngajarnya mapel apa, terus rencananya itu besok pelaksanaannya kapan mungkin? Ya insya Allah pelaksanaannya minggu depan ya Pak ya, terus mungkin hari Selasa juga atau Rabu gitu ya. Kebetulan kan saya itu mengajar kelas 7.
Jam ya? Iya, Oh iya, banyak iya. gitu. Kira-kira menurut Mbak Arina, kondisi ideal pembelajaran di kelas yang kondusif itu seperti apa sih Mbak? Kalau boleh tahu. Ya menurut saya itu ya yang kondusif itu bukan berarti harus suasananya harus diem, enggak seperti itu. Ya ada maksudnya itu ya rame, tapi itu bukan rame ngomong sendiri, ya aktif anak-anak itu tanya jawab, rajin bertanya kepada guru, ya guru menjawab bertanya itu anak-anak bisa menjawab, ya seperti itu kondusif, tidak jalan ke sana kemari gitu. Tapi kalau sepi semuanya itu ya terlalu hening gitu ya itu ya juga nggak enak juga kan, kurang aktif gitu ya Pak ya. Mungkin misalnya pakai skala ya Mbak, dari misalnya angka 1 sampai angka 10. Iya. Misalnya 1 itu sangat tidak kondusif dan 10 itu sangat kondusif. Menurut Mbak Arina, selama ini ketika ngajar, mereka ada di posisi angka berapa? Ya kira-kira di posisi 8 lah. Posisi 8 ya hari ini ya. Baik, sudah tinggi ya 8 ya. Sudah, alhamdulillah anak-anak sudah ada yang angka 8, berarti masih ada target untuk lebih lagi ya, mau ditambah lagi. Nah, kaitannya dari yang akan dilakukan oleh Mbak Arina besok ini ya, jadi sudah tahu tuh masalahnya sering seperti itu. Mbak Arina kira-kira ada trik nggak, maksudnya di pembelajaran besok agar anak-anak itu tidak terulang seperti yang diceritakan di awal sama Mbak Arina? Ya kira-kira besok itu ya saya rencananya kan pembelajarannya itu dipusatkan pada anak-anak untuk lebih aktif itu, terus dalam bentuk kelompokan lah. Di sana itu nanti anak-anak itu KSE itu kesadaran diri lah, itu kan ya anak-anak itu diharapkan bisa menilai sendiri kemampuannya seperti apa. Itu nanti ada beberapa, nanti misalnya nanti saya kasih kertas warna merah, itu nanti untuk anak yang misalnya minatnya lebih ke visual, nanti yang warna hijau ke audio visual. Nanti anak-anak itu suruh memilih sendiri kan, jadi anak-anak itu menilai dirinya sendiri, aku sukanya bisanya yang apa, audiovisual atau visual atau yang itu seperti itu. Nanti di kelompok itu juga nanti saya itu kan masing-masing kelompok itu ada anak yang ya sekiranya yang lebih lah kemampuannya lebih, jadi nanti disuruh membantu temennya yang kurang mampu, kurang bisa di satu kelompok itu. Jadi per kelompok itu ada yang bisa untuk menjadi tutor sebaya lah gitu. Menarik sekali ya Mbak, ternyata yang disampaikan Mbak Arina, kalau saya boleh konfirmasi, Mbak Arina mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan luar biasa sekali. Dan tadi saya mendengar dari Mbak Arina akan berfokus pada kompetensi sosial emosional atau KSE yang di situ ada beberapa yang sudah disebutkan oleh Mbak Arina tadi. Jadi kira-kira nanti ketika mungkin Mbak Arina bisa ceritakan secara singkat alur pembelajaran yang akan dilakukan oleh Mbak Arina
secara singkat saja, mungkin gambaran secara garis besarnya saja. Ya, yang pertama ya pastinya di pendahuluan, yaitu ya seperti biasanya ya ada ya berdoa kan ya Pak ya. Terus lalu itu nanti ada sedikit pemanasan lah, nanti anak-anak bisa supaya lebih bersemangat lagi untuk memusatkan fokus anak-anak. Nah seperti itu nanti yaitu. Terus anak-anak yaitu seperti yang saya tadi itu nanti saya persiapkan beberapa kertas warna merah, hijau, kuning itu untuk anak-anak pilih mana yang jadi saya suruh maju satu-satu untuk memilih mana pilihan mereka. Misalkan yang suka audiovisual misalkan yaitu nanti saya kasih gambar, kan kalau audiovisual kan gambar sama suara gitu ya Pak ya. Nanti itu berarti kan anak-anak yang suka seperti itu nanti saya kasih warna merah. Nanti kalau yang suka yang visual nanti kasih warna hijau. Nanti saya suruh maju satu-satu. Nanti setelah itu di kegiatan inti ya nanti saya menjelaskan beberapa materi, yaitu ya strukturnya fabel itu apa, terus saya juga merefleksi pembelajaran yang sebelumnya ke anak-anak itu. Lalu nanti setelah itu saya menjelaskan fabel itu unsur-unsurnya intrinsiknya itu apa saja, yaitu menjelaskan seperti itu. Lalu kemudian nanti di terakhir di tugasnya itu anak-anak itu nanti saya sebelum ke tugasnya itu nanti ya kalau anak-anak yang suka audiovisual ya nanti itu ya saya kasih berupa di handphone yang jadi satu kelompok itu kan nanti kan cuma satu handphone mungkin ya. Nanti kan yang suka audiovisual ya nanti saya kasih link berupa fabel. Nanti kalau yang suka berupa gambar saja nanti saya beri berupa gambar di print seperti itu. Nanti ada yang saya kasih teks. Nah tapi ya sama intinya cerita fabelnya itu sama, tapi cuma berbeda-beda yang dikasih ke anak-anak materinya seperti itu, yang per kelompok biar lebih variatif ya. Nanti setelah itu nanti tugasnya saya bagikan lembar LKPD itu ke anak-anak, yaitu tugasnya sama. Nanti anak-anak itu dituntut untuk bisa menggabungkan sendiri. Nanti kan diacak di sana gambar fabelnya itu diacak. Nanti anak-anak itu disuruh merangkai sendiri mana gambarnya dirangkai. Lalu nanti untuk strukturnya itu anak-anak itu disuruh menentukan sendiri, mencari sendiri mana orientasi, mana komplikasi, mana resolusi, mana koda, dan strukturnya itu nanti di akhir nanti disuruh bergiliran ke depan untuk menceritakan kembali menurut bahasa mereka masing-masing. Luar biasa sekali ya. Nah, tadi juga saya mendengar paparan dari Mbak Arina terkait tentang kompetensi emosional sosial atau KSE ya. Nah, di situ yang mau diangkat nih, yang ditekankan di dalam pembelajaran Mbak Arina itu kira-kira bagian apa saja dan kenapa Mbak kira-kira kok mau ngambil? Ya karena ya kan saya itu mengambil KSE kesadaran diri ya, supaya anak-anak itu lebih lebih paham dan lebih bersemangat mencari tahu, intinya mengembangkan kemampuan yang ada di diri anak-anak itu. Siap. Dapat menumbuhkan potensinya ya Mbak. Iya, supaya anak-anak lebih bersemangat dan lebih memahami apa yang berarti saya bisa ini dan ini bisa dikembangkan. Bisa menemukan sendiri ya jadi saya juga bisa tahu kan, ternyata anak ini begini, sukanya lebih ini, anak itu sukanya yang begini, jadi gitu. Baik, luar biasa sekali Mbak Arina. Berarti dari yang disampaikan oleh Mbak Arina itu akan dilaksanakan besok di kegiatan observasi. Rencananya kapan Mbak? Insya Allah ya minggu depan, mungkin hari Rabu juga. Hari Rabu ya, baik. Nah, menarik sekali nih Mbak. Saya kepingin tahu besok kelanjutannya dari apa yang disampaikan Mbak Arina. Apakah
dari rencana itu sudah terlaksana semua atau mungkin muncul halangan-halangan atau tantangan-tantangan baru. Nanti temuan-temuan itu nanti kita bicarakan di kegiatan pasca. Baik Mbak, jadi di kegiatan akhir nih, di sesi terakhir kita, kira-kira nih dari percakapan kita tadi yang sudah kita laksanakan, Mbak Arina sudah mendapatkan apa ini? Dari yang sudah kita obrolin ini, Mbak Arina dapat gambaran apa? Ya mungkin dari obrolan kita ini, jadi nanti saya akan lebih mempersiapkan lagi, lebih matang lagi apa yang tadi sudah saya sampaikan, misalkan dari mengajarnya nanti bagaimana. Jadi nanti saya lebih bisa untuk belajar lagi, lebih mematangkan lagi persiapan saya. Yes, luar biasa. Baik, kita ketemu lagi nanti setelah observasi ya Mbak. Kita sudah nanti setelah Mbak Arina melaksanakan observasi dan saya hadir di situ, mau melihat juga bagaimana actionnya di kelas. Setelah itu baru kita akan ngobrol-ngobrol lagi seperti ini untuk evaluasi. Baik, terima kasih Mbak Arina sudah meluangkan waktu ini ya. Ya, sama-sama Pak Dodi. Mudah-mudahan bisa lebih ke sharing ilmu ya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, monggo. Terima kasih. Saya pamit dulu. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga lancar, tidak ada kendala apa-apa, dan kita sambung. Baik, baik, monggo. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tasnya dilepas, tasnya dilepas. Ya. Absen dulu ya. Aditya Rizky. Buka. Yang warna pink sama hijau, dan kalau yang warna kuning karena memilih gambar, jadi ibu bagikan gambar ya warna kuning. Ya, dibuka HP-nya Amel sudah. Ini yang lainnya nggak ada yang bawa HP. Dibuka, grupnya dilihat, videonya dilihat. Ya, dilihat semuanya, dibuka. Tolong disimak yang sudah membuka video, disimak. Cerita tentang apa ini? Ya, singa dan tikus. Ya, singa dan tikus. Kira-kira inti ceritanya itu apa? Gita, inti ceritanya itu apa? Singa dan tikus di sana? Pertama, apa yang didapatkan? Kalian paham mengenai apa? Mengenai struktur dan apa? Ya. Yang pertama, kalian paham mengenai struktur-struktur dari cerita fabel. Yang kedua, kalian bisa menceritakan kembali dengan lisan, secara lisan ke depan cerita fabel ya. Ada yang perlu ditanyakan? Gilang, Oka? Ya sudah. Sekian pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan, di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Arina. Siang Pak David. Ya, alhamdulillah ya, kita hari ini bisa ngobrol bareng ini ya, terkait memang rencana kita yang kemarin sudah
melakukan ngobrol-ngobrol santai waktu di pra-observasi. Dan tadi saya juga sudah ikut kegiatan Mbak Arina pembelajaran sekaligus observasi. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi Mbak Arina ya. Siap. Jadi kita diskusi santai-santai saja. Kira-kira dari diskusi ini yang Mbak Arina harapkan kira-kira apa Mbak? Ya, yang saya harapkan dari diskusi ini kiranya nanti dari pembelajaran saya yang tadi sudah saya lakukan, mungkin ada mungkin ada yang perlu diperbaiki, mungkin ada yang kurang, nanti bisa ditambahi lagi, bisa direvisi lagi untuk ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Baik. Nah, sekarang kira-kira saya tanya sama Mbak Arina. Tadi kan sudah ya praktek itu. Kira-kira apa yang menurut Mbak Arina sudah baik dari praktek yang sudah dilaksanakan tadi? Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya sudah mulai dari itu pemilihan ke peminatan itu materi belajar yang anak-anak itu, misalkan yang suka lebih minat ke materi audiovisual, ke yang materi visual, yang ada yang kinestetik, itu sudah terlaksanakan. Nah itu menurut KSE ya, kesadaran dari masing-masing peserta didik. Mbak Arina sudah mempraktekkan itu ya? Ya, saya lupa nih tadi mengidentifikasi awal. Setelah kegiatan observasi tadi, perasaan Mbak Arina gimana? Ini yang lupa saya tanya. Alhamdulillah ya sudah lega, ya senang sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang memang ini kan saya juga ya awal-awal lah ya, kemarin kan belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya sekarang ya lega sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan lancar, ya sangat senang alhamdulillah. Baik Mbak, dulu waktu kita percakapan perobservasi ya, di situ Mbak Arina cerita banyak hal, banyak rencana-rencana yang akan dilaksanakan di pembelajarannya. Kira-kira tadi sudah dilaksanakan semua atau ada yang belum Mbak? Ya kalau sudah ya proses konten itu ya alhamdulillah sudah, tapi kalau untuk ke produknya mungkin masih belum maksimal ya Pak ya. Oh iya. Gitu. Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri apakah sudah tercapai Mbak? Oh ya, tadi ada dua tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kan anak-anak bisa mengidentifikasi dari struktur cerita fabel, itu sudah. Yang kedua anak-anak bisa menceritakan kembali cerita fabel di depan kelas, itu juga sudah alhamdulillah. Baik, kalau tadi di awal Mbak Arina sudah mengatakan hal baik yang sudah dilakukan atau dicapai sudah ya ada. Kira-kira kalau hal yang belum atau kurang atau perlu diperbaiki ada tidak Mbak tadi? Ya mungkin ya dari produknya itu, produk dari anak-anak itu kan belum maksimal, itu kan belum menghasilkan yang begitu maksimal gitu Pak ya, itu yang perlu ditingkatkan lagi. Baik, dari hal tersebut pasti Mbak Arina nanti kan punya rencana langkah-langkah di pembelajaran selanjutnya agar yang belum terlaksana itu bisa terlaksana. Kira-kira langkah-langkahnya apa yang ingin Mbak laksanakan di pertemuan selanjutnya mungkin? Ya mungkin untuk pembelajaran selanjutnya nanti saya akan lebih banyak persiapan, lebih banyak mempersiapkan belajar dari literasi lainnya, dari sumber-sumber lainnya, banyak belajar lah dari saya, mungkin mencontoh dari YouTube, dari kan banyak Pak, itu nanti saya banyak belajar biar lebih maksimal lagi untuk hasilnya gitu, untuk saya praktekkan ke anak-anak. Baik, luar biasa sekali ya, dari ini sepertinya Mbak Arina sudah bisa menangkap ya apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan. Baik Mbak Arina, terima kasih ya, mudah-mudahan
ilmu yang sudah diterapkan Mbak Arina ini bisa lebih berkembang lagi, Ya, dan bisa amin, di-sharing kepada amin, teman-teman semua alhamdulillah, ya, ya. bisa di-sharing kepada teman-teman semua, dan nanti kalau memang ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol Ya. lagi. Ya saya mohon sama Pak David ya dibimbing juga kan Siap, Pak mudah-mudahan sebagai saling CGP belajar. lebih banyak pengalamannya. Oke, terima kasih Mbak Arina. Kita bisa mungkin saya akhiri dulu kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Baik, saya akhiri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf manakala masih banyak sekali kekurangan, dan mari kita berjumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.